Selamat datang di Libya Channel 1784, menyajikan novel cerita, petualangan, perebutan tahta, harta, warisan, dendam dan cinta. Go for watching. Alam semesta. Cah. 61 penyimpangan. Siang Sin melihat orang tua yang sedang memancing di tengah-tengah hutan monster yang dipenuhi spirit beast ini. Siang Sin tentu bingung bagaimana bisa orang tua memasuki hutan berbahaya ini. Ia tidak bisa merasakan adanya aura yang menyelimuti tubuhnya, terlihat seperti orang biasa pada umumnya. Jadi Siang Sin berpikir dia adalah orang tua yang nyasar. Akan tetapi entah kenapa insting Siang Sin mengatakan hal yang berbeda. "Kakek, apa yang kau lakukan di tengah-tengah hutan ini?" Siang Sin berjalan mendekati pria tua itu hingga berdiri tepat di sampingnya, melihat wajah pria tua yang senantiasa tersebut sederhana. Apa kakek tidak tahu kalau hutan ini dipenuhi spirit beast yang berbahaya? Ahaha, aku punya beberapa anak tapi seingatku, aku tidak pernah punya cucu. Siapa kira-kira dari anak-anakku itu yang merahasiakan keberadaan cucuku? Siang Sin tersenyum kecut mendengar jawaban pria tua itu. Aku menghormatimu karena lebih tua dariku dengan memanggilmu kakek, tapi kau malah mengejekku. Siang Sin duduk di samping pria tua itu, melihat danau yang tidak terlalu besar tepat di depannya. Kau belum menjawab pertanyaanku. Jawabannya seharusnya sudah kau lihat dengan jelas. Ya memang kau sedang memancing tapi masalahnya bagaimana kau bisa berada di tempat berbahaya ini, kakek? Kalau tempat ini berbahaya lalu kenapa kau juga berada di sini? Terserah kau saja. Siang Sin pun diam. Ia malas untuk adu mulut dengan pria tua itu. Selang beberapa menit keduanya masih diam sebelum Siang Sin kembali buka suara. Apa kau sudah lama di sini? Tidak terlalu, pria tua menjawab seadanya. Kau sudah dapat banyak ikan? Tidak satu pun. Siang Sin tidak pernah memancing sebelumnya, namun ia pernah mendengar kalau memancing membutuhkan kesabaran. Ini ambillah, kita memancing bersama. Pria tua itu memberikan satu pancing biasa pada Siang Sin. Siang Sin mengambilnya tanpa mengatakan apa-apa dan ikut memancing. Padahal ia rencananya ingin melatih pengalaman menggunakan susunan formasi namun ia malah memancing bersama pria tua tidak dikenal. Belasan menit berlalu, mereka berdua masih tidak mendapatkan apa-apa, bahkan umpan mereka pun tidak pernah didekati ikan apalagi sampai disambar. Siang Sin masih sabar karena memancing butuh kesabaran. Setidaknya itulah yang ia pikirkan hingga 1 jam berlalu ia masih belum mendapatkan satupun ikan, begitu juga dengan pria tua itu. Baiklah, aku rasa di sini tidak ada ikannya. Kakek, bagaimana jika kita pergi mencari tempat lain? Pria tua itu hanya tersenyum tipis tanpa menoleh ke arah Siang Sin. Anak muda, perlu kau tahu kalau ikan itu memiliki indera yang sangat sensitif. Menurutmu apakah ikan akan berani mendekat jika kau masih mengeluarkan aura yang begitu kuat? Siang Sin menaikkan alisnya sebelum terawat kecil. Aku paham sekarang, kau memang bukan orang tua biasa. Bahkan aku sampai tidak bisa merasakan sedikit pun aura di tubuhmu. Kau pasti bukan orang biasa. Ini pertama kalinya Siang Sin tidak bisa merasakan aura seseorang. Tapi apa maksudmu tadi mengeluarkan aura yang sangat kuat?
Aku yakin sudah menyembunyikan auraku dengan cukup baik. Haha, lalu kenapa selama 1 jam ini belum ada satupun ikan yang menyambar kail pancing kita? Pria tua itu menjawab santai, sudah kubilang, ikan sangat sensitif pada aura, sedikit aura saja sudah bisa membuat mereka tidak berani mendekat. Kalau begitu apa yang harus aku lakukan? Aku sudah menyembunyikan auraku sebaik yang aku bisa. Xiang Xin merasa ia bisa mendapatkan pelajaran penting dari pria tua ini. Ketenangan adalah kuncinya. Tanpa ketenangan, auramu tidak akan bisa disembunyikan sepenuhnya. Begitukah? Tapi aku rasa tadi aku sudah sangat tenang. Xiang Xin mulai merenung. Lalu ketenangan seperti apa yang Pak Tua ini maksud? Bagaimana ia bisa mendapatkan ketenangan itu? Ketenangan yang sesungguhnya. Ketenangan. Pria tua itu menaikkan alisnya saat melihat Xiang Xin sudah mulai bisa belajar hanya dari beberapa kata darinya. Anak ini sangat jenius, sayangnya dia berada di tempat seperti ini, gumam pria tua itu. Xiang Xin menyingkirkan semua beban yang ia rasakan, beban di hati maupun pikirannya, keinginan, ambisi, harapan dan apapun itu yang bisa mengacaukan hal yang tenang di hati dan pikirannya. Xiang Xin sekarang paham apa itu ketenangan yang sebenarnya. Semakin lama Xiang Xin semakin larut, ekspresinya menjadi datar dan matanya kehilangan cahayanya, terlihat seperti mata orang mati, hingga pada saat di mana Xiang Xin mendengar suara seperti tali putus. Pria tua itu tiba-tiba merasakan firasat tidak enak. Refleks ia mengarahkan joran kayunya ke kanan. Tak. 2 kayu berbenturan, mengeluarkan gelombang udara kencang hingga air danau bergejolak. Pria tua mengerutkan keningnya melihat ekspresi Xiang Xin yang sangat dingin serta mata yang terlihat seperti orang mati. Xiang Xin memutar tubuhnya, melakukan tendangan mengincar kepala pria tua. Pria tua mudah saja menghindar dengan melompat menjauh. Apa yang terjadi dengannya? Pria tua merasa kalau ada yang salah dengan Xiang Xin, dia sepertinya mengalami penyimpangan dalam kondisi pencerahan. Kondisi pencerahan adalah saat di mana seorang kultivator mendapatkan kunci dari suatu pemahaman. Saat kultivator memasuki kondisi pencerahan, mereka seperti berusaha membuka pintu untuk mendapatkan rahasia pemahaman tertentu. Jika kultivator sukses menjalani kondisi pencerahan maka mereka akan mendapatkan kemampuan baru, namun jika gagal maka akan berdampak buruk, mulai dari luka dalam, kecacatan bahkan paling buruk adalah kematian. Sementara kondisi Xiang Xin saat ini adalah kondisi penyimpangan, di mana penyimpangan ini sangatlah jarang terjadi hingga tidak diketahui penyebab dan bagaimana cara menangani penyimpangan tersebut. Namun ada yang mengatakan kondisi penyimpangan bisa terjadi karena seorang kultivator terlalu dalam memahami suatu hal, membuat tubuh mereka tidak dapat menampung banyaknya pemahaman hingga menyebabkan penyimpangan. Xiang Xin melompat menyerang pria tua namun ia sama sekali tidak menggunakan energi apapun. Dengan joran kayu serta benang dengan kail pancing, menyerang seperti menggunakan pedang dan cambuk di saat yang bersamaan. Pria tua meladeni Xiang Xin dengan tanpa menggunakan energi apapun seperti pemuda itu. Hal ini membuat pria tua merasa semakin aneh. Apakah Xiang Xin benar-benar mengalami penyimpangan? Biasanya para kultivator yang menyimpang akan mengamuk seperti kehilangan akal, tidak peduli apa pasti akan mengeluarkan kekuatan penuhnya. Namun Xiang Xin tidak demikian,
Gerakannya mengayunkan senjata sangat alami dan teratur, sama sekali tidak ada satupun yang terbawa nafsu dan. Sebelum pria tua menganalisa lebih jauh, mata Kyle pancing sudah beberapa inci di depan matanya. Refleks ia menggunakan energinya untuk menangkis kali pancing itu hingga terpental. Saat itulah pria tua melihat senyum tipis di bibir Xiang Xin seolah mengatakan kalau ia telah kalah. Episode sebelumnya. 60 latihan 2. Episode berikutnya. 62 Feng Lao. Feng Lao. Hahaha. Pria tua tertawa keras. Luar biasa. Siapa sangka aku akan kalah dengan seorang pemuda dari dunia bawah ini. Dia tidak pernah berpikir akan mendapati situasi seperti ini. Selama hidupnya baru kali ini dia dikalahkan oleh seorang dengan kultivasi di bawahnya. Orang-orang pasti tidak akan percaya dirinya dikalahkan oleh seorang bocah belaka. Ekspresi dingin Xiang Xin kembali seperti semula. Matanya juga kembali cerah, senyum tipis terlihat jelas di bibirnya. Jadi Pak Tua, siapa kau ini sebenarnya? Xiang Xin cukup senang karena telah mendapatkan sebuah teknik baru. Teknik ini Xiang Xin akan menyebutkan teknik pedang pemutus emosi. Itu karena saat ia menggunakan teknik ini, keinginan, hasrat serta apapun itu yang berkaitan dengan nafsu akan menghilang. Itu membuat insting Xiang Xin meningkat pesat hingga gerak dan refleks bisa dimaksimalkan bahkan ke tingkat yang sulit dibayangkan. Biasanya para kultivator membaca pergerakan lawan dari menatap mata lawan. Mata menunjukkan hasrat dan keinginan tertentu hingga mudah membaca pergerakan musuh dengan menatap matanya. Namun karena emosi Xiang Xin terputus, lawan akan menjadi sulit membaca pergerakannya, auranya juga tidak akan bisa dirasakan kecuali untuk orang-orang dengan kultivasi jauh di atasnya. Xiang Xin sadar pria tua itu memiliki kultivasi jauh di atasnya, hingga tidak mungkin ia bisa mengalahkannya jika menggunakan energi. Karena itulah ia tidak menggunakan energi sebab itu satu-satunya kesempatannya untuk menang. Memang Xiang Xin tidak benar-benar bisa mengalahkan pria tua meskipun tidak menggunakan energi, namun karena pria tua itu menggunakan energi Qi untuk menangkis serangannya, secara otomatis pria tua itu telah dikalahkan. Kau bisa memanggilku Feng Lao? Feng Lao tersenyum sederhana. Di dunia rendah ini ternyata masih ada jenius sepertimu, bahkan kau sudah bisa disandingkan dengan para jenius teratas. Senior Feng Lao, aku Xiang Xin. Xiang Xin menangkupkan tangannya. Jika boleh tahu apa maksud senior Feng tadi? Dunia bawah. Junior Xiang Xin, dunia ini sangat luas. Benua Chenwu ini mungkin besar di matamu, tapi bagiku, benua Chenwu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sebutir pasir di padang gurun. Xiang Xin tertegun mendengar itu. Bahkan benua Chenwu tidak bisa dibandingkan sebutir pasir di padang gurun. Seberapa luas sebenarnya pria tua ini pernah melihat dunia? Itu masih tidak menjawab pertanyaanku, senior. Haha ya, dunia bawah maksudku adalah tempat kita berada sekarang ini hanya dunia rendah saja. Masih ada dunia yang lebih tinggi. Dunia yang lebih tinggi. Xiang Xin memiliki semakin banyak pertanyaan di kepalanya. Tidak perlu memikirkan tentang dunia atas. Feng Lao menggeleng pelan. Lebih dari itu, karena kau bisa mengalahkanku, aku memiliki hadiah untukmu. Feng Lao menunjuk Xiang Xin dengan telunjuk kanannya.
Sesaat kemudian bola cahaya muncul di ujung telunjuknya kemudian ditembakkan. Siang Sin tidak bisa menghindari kecepatan bola cahaya itu yang seketika masuk ke dalam kepalanya. Aregegegeh. Siang Sin berteriak keras saat merasakan sakit yang teramat sangat dari kepalanya. Berbagai informasi mengenai pedang muncul di kepala Siang Sin, namun ia tidak punya waktu untuk memikirkan dari mana informasi itu muncul karena kepalanya yang terasa mau meledak. Sebuah tanda pedang bercahaya muncul di antara alis Siang Sin. Tanpa pedang itu lenyap bersama rasa sakit yang ia rasakan. Feng Lao menoleh ke arah tertentu saat merasakan gelombang energi melesat ke arahnya. Dengan jari telunjuk yang mengeluarkan energi unik, gelombang energi biru itu hancur seketika. Feng Lao melihat dua gadis cantik yang terbang cepat kemudian mendarat tepat di antara dirinya dengan Siang Sin sambil memasang kuda-kuda siap bertarung. Kedua gadis itu tidak lain adalah murid Siang Sin, Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu. Mereka berdua masih belum sepenuhnya memulihkan energi Qin, namun saat mendengar teriakan Siang Sin, mereka bergegas mencari keberadaan guru mereka dan menemukan guru mereka sedang berteriak berguling-guling di tanah dengan seorang pria tua berdiri tenang tidak jauh darinya. Mereka berdua tidak memiliki dugaan lain selain pria tua itu yang melakukannya, jadi mereka langsung menyerang Feng Lao. Sekarang mereka melihat Siang Sin masih terkapar lepas dengan mata setengah terbuka. Marah. Tentu saja mereka sangat marah. Mereka bahkan belum pernah merasa semarah ini sebelumnya. Emosi mereka tidak bisa dikendalikan hingga ledakan energi meluap keluar dari tubuh mereka berdua, membekukan area sampai ratusan meter. Apa yang kau lakukan pada guru kami? Qin Ziyun berteriak marah. Qin Qiaoyu sendiri masih diam hanya namun tatapannya begitu dingin seolah akan memakan Feng Lao kapan saja. Keduanya tidak menyadari satu hal. Karena luapan emosi yang membuat energi mereka meledak tidak terkendali membekukan area ratusan meter, Siang Sin yang masih berbaring tidak jauh di belakang mereka juga ikut membeku. Siang Sin masih sadar, ia bisa melihat jelas kedatangan kedua muridnya namun ia tidak bisa bergerak maupun mengatakan apa-apa setelah yang dia alami. Dan sekarang ia telah membeku meskipun kesadarannya masih belum hilang. Siang Sin tidak tahu harus terharu atau menangis karena kedua gadis itu. Setidaknya jika kalian marah, jangan buat aku dalam masalah seperti ini. Itulah yang dipikirkan Siang Sin di dalam es batu sebelum kesadarannya hilang. Feng Lao sendiri melebarkan matanya melihat aura kedua gadis itu. Ia tidak terkejut dengan area yang membeku maupun kobaran aura keduanya, namun ia bisa merasakan jelas kedua gadis ini tidaklah biasa. Tubuh ilahi. Feng Lao tidak pernah merasa begitu terkejut sampai sekarang ini, benar-benar tubuh ilahi. Siapa sangka di dunia bawah ini tidak hanya menemukan bakat tertinggi tapi juga dua pemilik tubuh ilahi. Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu berniat menyerang namun tiba-tiba tubuh mereka terasa kaku tidak bisa digerakkan. Apa yang kau lakukan pada kami? Qin Ziyun tidak tahu apa yang terjadi namun yang pasti ini perbuatan pria tua di depannya. Feng Lao menghela nafas, kalian berdua memiliki tubuh ilahi, dan tubuh ilahi kalian adalah jenis yang sangat bermasalah. Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Mereka berusaha menggerakkan tubuh mereka namun percuma saja. Tenanglah, aku tidak memiliki niat buruk apapun pada kalian,
Feng Lao sama sekali tidak berencana menyakiti kedua gadis ini meskipun sudah tahu mengenai tubuh ilahi mereka. Aku ingin bertanya, apakah Junior Xiang Xin adalah guru kalian? Memangnya kenapa? Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu masih tidak percaya pada Feng Lao. Apa kau menyayanginya? Tentu saja kami bahkan lebih dari sekedar sayang pada guru kami. Keduanya menjawab dengan tegas. Kalau begitu kalian harus meninggalkannya. Episode sebelumnya. 61 Penyimpangan. Episode berikutnya. 63 Keputusan Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu. 63 Keputusan Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu. Aku ingin bertanya, apakah Junior Xiang Xin adalah guru kalian? Memangnya kenapa? Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu masih tidak percaya pada Feng Lao. Apa kau menyayanginya? Tentu saja kami bahkan lebih dari sekedar sayang pada guru kami. Keduanya menjawab dengan tegas. Kalau begitu kalian harus meninggalkannya, Feng Lao berkata dengan serius. Apa maksudmu? Kami tidak mungkin meninggalkan guru kami. Kami ingin selalu bersamanya. Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu kembali menjawab tegas. Kalian seharusnya sadar memiliki tubuh ilahi. Sekarang coba ingat apa yang terjadi pada kalian karena tubuh ilahi yang kalian miliki. Feng Lao tidak tahu pasti masa lalu kedua gadis itu. Namun ia bisa menebak dari bagaimana mereka begitu marah saat Xiang Xin terluka. Ia menduga kalau Xiang Xin adalah penyelamat hidup mereka. Jadi bisa dipastikan kalau mereka pernah mengalami masalah besar sebelumnya. Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu terdiam, mulai merenung dengan banyaknya masalah yang disebabkan karena tubuh ilahi mereka. Mulai dari ayah mereka yang ingin melakukan hal tidak masuk akal sampai Duanmu yang menculik mereka, itu semua karena tubuh ilahi yang mereka miliki. Dan Xiang Xin selalu menyelamatkan mereka bahkan sampai rela menyerang sekte formasi surga seorang diri. Begitu banyak masalah yang mereka berikan pada guru mereka. Semua yang kau alami sebelumnya baru hanya permulaan, semakin lama nanti akan semakin banyak orang yang mengincar kalian berdua karena tubuh ilahi yang kalian miliki. Dan siapa yang akan kalian susahkan karena hal itu? Perkataan Feng Lao membuat Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu merenung semakin dalam. Junior Xiang Xin memang kuat, tapi dia bukanlah yang terkuat. Suatu saat jika ada orang yang jauh lebih kuat darinya mengincar kalian, maka bisa saja dia terbunuh karena melindungi kalian. Apa kalian ingin melihatnya mati? Tidak. Kami tidak ingin kehilangan guru kami. Kedua gadis itu bergumam lirih, membayangkan bagaimana Xiang Xin tewas sungguh sulit untuk bisa mereka terima. Kami tidak akan meninggalkan sisi guru. Benar, kami akan menjadi lebih kuat agar tidak menyusahkannya nanti. Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu berkata tegas. Jangan menutup matamu. Sekarang lihatlah kondisi kalian. Apa yang bisa kalian dan Junior Xiang Xin lakukan di hadapanku? Jika aku mau, aku bisa membunuh Junior Xiang Xin dan membawa kalian pergi. Kedua gadis itu pun terdiam, kembali merenung. Jika kalian tidak ingin hal buruk terjadi pada guru kalian maka jalan satu-satunya adalah dengan meninggalkannya. Tapi, kami menyayanginya. Kami tidak ingin berpisah dengan guru kami. Kebersamaan mereka tidaklah lama namun sekarang mereka harus berpisah. Ini sangat membuat mereka sedih. Tenang saja,
Aku menyuruh kalian meninggalkannya bukan berarti aku akan membiarkan kalian pergi berpetualang sendiri. Berada bersama Xiang Xin saja mereka tidak dijamin aman meskipun berada di dunia bawah ini. Apalagi jika mereka berkeliaran berdua malah akan semakin berbahaya. Apa maksudmu? Agar kalian tidak merepotkan junior Xiang Xin, maka jalan satu-satunya adalah dengan bertambah kuat. Aku tahu di mana tempat agar kalian berdua bisa bertambah kuat dengan cepat. Di mana itu? Sebelum aku katakan di mana tempatnya. Aku ingin mengatakan jenis tubuh ilahi kalian adalah tubuh ilahi Phoenix S dan tubuh ilahi Primordial Yin. Dua jenis tubuh yang selalu mendatangkan masalah bagi pemiliknya karena tubuh kalian sangat cocok dijadikan tungku kultivasi. Setiap kemunculan salah satu dari pemilik tubuh ilahi dari dua jenis itu sering menyebabkan peperangan untuk memperebutkannya. Jadi bisa dibilang jika berita mengenai tubuh ilahi kalian tersebar maka sudah tidak ada tempat yang aman. Untuk sekarang aku akan membuat penahan agar aura tubuh ilahi kalian tidak bocor. Hanya dengan jari telunjuknya, Feng Lao membuat sebuah segel tertentu yang menahan aura Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu. Tempat aku akan mengirim kalian ada dua tempat yang berbeda, jadi tidak hanya kalian akan berpisah dengan junior Xiang Xin tapi kalian berdua juga akan saling terpisah. Apa? Kami juga harus saling berpisah. Kami adalah saudari kandung, tidak mungkin kami juga harus berpisah. Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu sudah selalu bersama dari dulu. Sehari bahkan sedetik saja mereka tidak pernah berpisah. Dengarkan aku dulu. Tempat aku akan mengirim kalian adalah Istana Phoenix S dan Istana Dewi Salju. Kedua tempat ini memang terpisah tapi keduanya memiliki hubungan baik. Jadi kalian masih bisa mengunjungi satu sama lain. Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu sedikit lebih lega mendengarnya. Jadi apa keputusan kalian? Meninggalkan junior Xiang Xin demi kebaikannya atau terus bersamanya dan memberinya banyak beban masalah? Jika kalian ditakdirkan untuk bertemu maka tidak ada yang bisa melawan takdir tersebut. Yang perlu kalian pikirkan hanyalah bertambah kuat agar saat kalian bertemu lagi dengannya, kalian tidak akan menyusahkannya. Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu mengambil nafas dalam lalu membuangnya kemudian mengatakan keputusan mereka. Meskipun kami ingin terus bersama guru kami, tapi daripada membuatnya terus berada dalam masalah, lebih baik untuk saat ini kami berpisah dengannya. Saat kami sudah menjadi lebih kuat, kami pasti akan mencarinya. Feng Lao mengangguk, puas dengan keputusan kedua gadis itu. Ia peduli dengan Xiang Xin, karena itulah ia ingin kedua gadis itu meninggalkannya untuk saat ini. Ambil ini. Feng Lao melempar dua benda yang langsung ditangkap oleh Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu yang sudah bisa bergerak. Aku akan langsung mengirim kalian ke sana. Temui siapa saja di tempat itu dan tunjukkan token itu. Katakan kalian ingin bertemu dengan pemimpin istana. Feng Lao mengibaskan tangannya. Seketika sebuah portal muncul menghisap Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu masuk ke dalamnya. Feng Lao melihat Xiang Xin yang sudah tidak sadarkan diri di dalam es batu. Ia hanya mengibaskan tangannya untuk mencairkan semua es. Feng Lao tidak membangunkan Xiang Xin, ia kembali duduk di batang kayu lalu lanjut memancing, menunggu pemuda itu sadar dengan sendirinya. Xiang Xin perlahan membuka matanya, ia memegang kepalanya yang terasa sedikit sakit. Xiang Xin melihat sekitar dan menemukan Feng Lao sedang memancing. Pak Tua,
Apa sebenarnya yang kau lakukan padaku? Kau seharusnya sudah sadar kalau yang aku berikan bukanlah hal buruk. Feng Lao menjawab tanpa menoleh ke arah Xiang Xin. Ngomong-ngomong, dua muridmu tadi datang dan menyerangku karena mengira aku telah melukaimu. Xiang Xin langsung mengerutkan keningnya. Pria tua ini sangat kuat. Mungkin saja dia mengetahui mengenai tubuh ilahi kedua muridnya. Semoga saja tidak, ia tidak ingin kejadian yang sama terjadi lagi. Episode sebelumnya. Cah. 62 Feng Lao. Episode berikutnya. Cah. 64 melanjutkan latihan. Semesta. Cah. 64 melanjutkan latihan. Kedua muridmu itu selain sangat cantik tapi juga kuat, dan yang menjadi kelebihan paling tinggi adalah tubuh ilahi mereka, ucap Feng Lao. Xiang Xin melebarkan matanya, ia tidak berpikir dua kali untuk langsung melancarkan serangan kuat pada Feng Lao. Feng Lao menyadari datangnya serangan, namun ia sama sekali tidak bergerak. Boommm. Serangan Xiang Xin secara telak menghantam Feng Lao, namun pria tua itu sama sekali tidak bergeser dari tempatnya, masih duduk santai memegang joran meskipun danau di depannya sudah hancur akibat ledakan. Xiang Xin sama sekali tidak terkejut melihat Feng Lao baik-baik saja. Ia malah akan lebih terkejut jika pria tua terluka karena serangannya. Pal tua, katakan di mana kedua muridku. Jika kau berani berbuat macam-macam padanya, aku tidak akan segan-segan padamu. Xiang Xin bertanya dengan suara berat, aura membunuh menyelimuti tubuhnya, menunjukkan jika ia tidak main-main dengan perkataannya. Kau tenang saja. Mereka baik-baik saja. Aku tidak melakukan hal yang buruk padanya, Feng Lao menjawab santai. Katakan di mana mereka sekarang. Xiang Xin sama sekali tidak merasakan keberadaan Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu. Dia sudah menanam segel di tubuh kedua muridnya agar ia bisa mendeteksi keberadaan mereka. Namun ia sama sekali tidak merasakan keberadaan kedua muridnya, koneksinya telah terputus. Junior Xiang Xin, dunia ini sangat luas, ada banyak orang kuat di dunia ini. Kedua muridmu itu memiliki tubuh ilahi yang akan mendatangkan masalah untukmu. Jadi aku mengirim mereka ke dunia atas. Kau bisa mencari mereka di Istana Phoenix Es dan Istana Dewi Salju jika kemampuanmu sudah cukup mumpuni. Feng Lao masih tetap tenang. Apa maksudmu? Xiang Xin menyiapkan serangan yang lebih kuat, jelaskan dengan jelas. Jika tidak kau akan tahu akibatnya. Aku sudah menjelaskannya, kau tinggal memahami. Feng Lao tidak berniat menjelaskan lebih jauh. Aku akan pergi dulu Junior Xiang Xin. Pergilah ke alam yang lebih tinggi jika kau ingin mencari kedua muridmu. Xiang Xin tidak menahan diri lagi, ia langsung melancarkan serangan yang sudah ia himpun. Boommm. Xiang Xin mendaratkan serangannya di tanah karena Feng Lao sudah menghilang sesaat sebelum serangannya mengenai sasaran. Sialan! Xiang Xin berteriak marah, Feng Lao. Jika kau berani berbohong padaku, akan ku kejar kau bahkan sampai ke ujung dunia. Xiang Xin tidak percaya jika pria tua itu tidak melakukan hal buruk pada kedua muridnya. Aku akan mencari di mana Istana Phoenix Es dan Istana Dewi Salju yang kau katakan. Asal aku menemukan satu goresan di tubuh kedua muridku. Jangan harap kau bisa selamat. Xiang Xin benar-benar marah.
Tanpa sadar tanda pedang muncul di antara kedua alisnya. Ribuan energi pedang keluar dari tubuh Xiang Xin, menyebar ke segala arah menancap di tanah kemudian meledak keras menghancurkan radius beberapa kilometer untuk satu pedang saja. Xiang Xin pun melesat terbang memasuki area hutan monster lebih dalam, melewati area hutan yang sudah hancur lebur akibat ledakan energi pedang. Beberapa minggu berlalu, Xiang Xin terus melatih keahliannya dalam ilmu formasi. Ia sekarang sudah lumayan ahli dalam bertarung menggunakan susunan formasi. Xiang Xin berada di dalam goa, bermeditasi memulihkan energi spiritual. Beberapa saat kemudian ia membuka mata, melambaikan tangan mengeluarkan sebuah wadah kotak yang mengeluarkan aura merah menyala. Xiang Xin membuka wadah kotak, melihat bunga teratai yang mengeluarkan kobaran api. Teratai matahari, aku rasa sekarang saatnya menyerap teratai matahari ini. Xiang Xin tidak berpikir lebih jauh untuk mulai menyerap teratai matahari. Energi teratai matahari mulai mengalir ke dalam tubuh Xiang Xin. Ia dengan jelas bisa merasakan hawa panas memenuhi seluruh tubuhnya, mengalir melalui meridian dan aliran darah, memenuhi dantiannya. Xiang Xin menjalani proses penyerapan dengan sangat santai. Ia bahkan merasa tubuhnya sangat nyaman karena rasa hangat yang energi teratai matahari berikan. Beberapa jam kemudian, teratai matahari pun berhasil diserap sepenuhnya. Aura merah menyala menyelimuti tubuh Xiang Xin. Xiang Xin merasa tubuhnya semakin kuat dan bertenaga. Aku bisa merasakan energi api kuat di dalam tubuhku. Xiang Xin mencoba menarik energi api itu keluar. Seketika kobaran api menyelimuti tangan kanan Xiang Xin. Kobaran api tidak terlalu besar namun hawa panas yang diberikan begitu kuat sampai gua tempatnya bergetar. Luar biasa, inikah inti api? Aku tidak menyangka kekuatannya sekuat ini, Xiang Xin bergumam kagum. Sayangnya Xiang Xin tidak berhasil menerobos dengan menyerap teratai matahari. Namun ia tidak merasa kecewa karena meskipun tidak menerobos, kultivasinya mengalami peningkatan yang cukup memuaskan. Xiang Xin berjalan keluar gua, ia menaikkan alisnya saat melihat belasan spirit beast sudah berada di luar. Energi kuat yang Xiang Xin keluarkan setelah mendapatkan inti api membuat para spirit beast tertarik untuk datang. Aku sangat tersanjung. Kalian datang sendiri ingin menjadi samsak uji coba kekuatan inti apiku. Xiang Xin tersenyum tipis lalu mengeluarkan belasan bola api seperti matahari kecil yang mengeluarkan hawa panas mengerikan. Akan aku tambahkan dengan niat pedang. Belasan bola api membentuk pedang yang mengeluarkan aura pedang. Dengan kibasan tangan, belasan pedang api melesat bagaikan anak panah. Waktu terus berlalu, Xiang Xin dengan sangat giat terus melakukan latihan di hutan monster. Tidak hanya melatih keahlian formasi namun Xiang Xin sudah mulai berlatih menyuling pil. Namun Xiang Xin tidak suka menyuling pil karena memiliki cara yang lebih susah dibandingkan dengan meramu eliksir. Selain memerlukan pengendalian suhu api yang berbeda-beda untuk setiap herbal, tungku yang digunakan juga harus kuat untuk menahan suhu api. Daripada harus menghabiskan waktu mempelajari suatu hal yang menyusahkan itu, Xiang Xin berpikir lebih baik ia memperdalam kemampuan meramu eliksir. Dalam waktu-waktu yang ia habiskan di hutan monster, Xiang Xin lebih banyak menghabiskan waktu mempelajari ilmu formasi dan memperdalam kemampuan dan keahliannya dalam bidang-bidang yang ia kuasai. Bahkan ia sangat jarang melakukan kultivasi.
Xiang Xin berpikir untuk sekarang lebih baik memperdalam ilmu. Masalah kultivasi ia masih memiliki banyak waktu nantinya. Xiang Xin sekarang sedang tidur di tepi tebing dengan dua kaki yang terjuntai ke bawah. Xiang Xin ingin bersantai-santai dulu untuk saat ini sambil melihat langit malam. 2 bulan ini rasanya sangat sepi, Xiang Xin bergumam. Entah kenapa seorang gadis muncul di benaknya. Entah kenapa aku bisa mengingat Ling. Gadis yang banyak bicara itu pasti bisa membuat suasana jadi lebih ramai. Mungkin aku harus mengunjunginya nanti. Episode sebelumnya. 63 Keputusan Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu. Episode berikutnya. 65 Istana Phoenix Es dan Istana Dewi Salju. Penguasa alam semesta. 65 Istana Phoenix Es dan Istana Dewi Salju. Qin Ziyun menemukan dirinya berada di sebuah tempat yang semuanya terlihat hanya es. Mulai dari daratan, tumbuhan dan banyak hal lainnya. Energi alam di sini sangat kuat. Aku sampai merasa sesak nafas. Qin Ziyun tidak bisa menahan invasi energi kuat yang terus masuk ke dalam tubuhnya setiap kali menghirup udara. Qin Ziyun duduk bersila, mencoba mengatur aliran energi di dalam tubuhnya. Energi alam di sekitar secara otomatis terserap ke dalam tubuh Qin Ziyun tanpa bisa ia tahan. Aura kuat menyelimuti tubuhnya. Ia tidak tahu kenapa tapi energi kuat yang masuk ke dalam tubuhnya tidak bisa berhenti. Bang! Qin Ziyun berhasil menerobos, namun itu masih tidak membuat energi alam berhenti terserap ke dalam tubuhnya. Qin Ziyun bingung, ia tidak bisa menghentikan aliran energi ini. Ia meningkatkan fokus dan konsentrasi karena jika ia lalai sedikit saja, bisa-bisa aliran energinya kacau dan tubuhnya bisa meledak. Waktu terus berlalu, Qin Ziyun menerobos tanpa bisa ia hentikan. Gadis itu merasa tubuhnya akan meledak karena kelebihan energi. Hingga akhirnya Qin Ziyun menerobos ke tingkat di atas Martial Lord, yaitu Martial Overlord. Ia mulai merasakan sesuatu perbedaan. Energi yang masuk ke dalam tubuhnya memang masih tidak berhenti, malah semakin deras seiring waktu, namun ia tidak lagi merasakan sakit atau tekanan apapun, malah tubuhnya terasa nyaman seperti dipijat. Itu karena suatu energi misterius tertentu yang masuk ke dalam tubuhnya bersama energi alam. Qin Ziyun tidak tahu energi apa itu, namun yang pasti itu adalah energi yang baik untuknya. Entah sampai kapan aliran energi ini masuk ke dalam tubuhku, tapi karena ini membuatku semakin kuat maka aku akan menerimanya, gumam Qin Ziyun. Sama sekali tidak terasa, 1 tahun telah berlalu, kultivasi Qin Ziyun meningkat dengan sangat drastis. Di atas Martial Overlord masih ada tingkat Half Immortal, dan Qin Ziyun kini sudah berada di tingkat Half Immortal tahap akhir dan akan segera menerobos ke tingkat berikutnya. Aura biru menyelimuti tubuh Qin Ziyun, secara samar terlihat tanda kristal es di antara kedua alisnya. Rambut Qin Ziyun yang awalnya hitam bagaikan langit malam, kini menjadi biru cerah seperti es. Kondisi alam sekitar mulai berubah, awan hitam muncul di atas Qin Ziyun membuat siang hari menjadi seperti malam. Awan hitam terus berkumpul membentuk pusaran. Tidak berselang lama, tubuh Qin Ziyun mengeluarkan ledakan energi kuat, auranya mencuat ke atas membentuk seperti pilar. K-Y-I-I-K. Suara pekikan keras terdengar dengan sangat jelas.
Siluet burung Phoenix S terbang mengitari pilar aura Qin Ziyun. Siluet Phoenix S itu terbang ke bawah memutari pilar aura kemudian masuk ke dalam tubuh Qin Ziyun. Tanda kristal es di antara kedua alisnya kini terlihat jelas. Qin Ziyun berhasil menerobos ke tingkat immortal. Di sebuah tempat di istana yang sangat besar, luas dan megah, seorang pria parubaya bermeditasi di dalam sebuah ruangan. Pria parubaya itu tiba-tiba membuka matanya, ekspresinya terlihat terkejut. Ini. Pria tua itu buru-buru melesat keluar ruangan, melayang di atas istana sambil melihat ke arah tertentu. Beberapa orang muncul di dekat pria parubaya itu lalu menangkupkan tangannya. Tetua, aura ini. Aku tahu. Pemimpin sejati Phoenix S kita telah terlahir. Perkuat segel dimensi Phoenix S, jangan sampai berita kelahiran pemimpin kita tersebar keluar. Aku sendiri yang akan menemui pemimpin sejati Phoenix S. Kalian pergi berjaga di perbatasan. Baik tetua. Di tempat lain. Sementara Qin Ziyun diteleportasikan ke sebuah tempat yang sepenuhnya es, Qin Qiaoyu menemukan dirinya di sebuah daratan salju sejauh mata memandang. Sebagaimana Qin Ziyun yang baru tiba dan mengalami beberapa masalah, Qin Qiaoyu juga bisa merasakan hal yang sama. Energi alam yang begitu kuat serta masuk ke dalam tubuhnya tanpa ia kehendaki. Namun berbeda dengan Qin Ziyun, Qin Qiaoyu tidak merasakan kendala apapun. Energi itu terasa nyaman seperti memberikan pijatan nikmat di setiap inci tubuhnya. Entah kenapa rasa kantuk tiba-tiba dirakan Qin Qiaoyu. Rasa kantuk yang sangat berat hingga ia terhuyung-huyung dalam berjalan. Pandangan Qin Qiaoyu semakin buram. Kesadarannya terus menghilang hingga akhirnya ia pun tertidur dengan energi alam yang terus masuk ke dalam tubuhnya melalui setiap pori-pori kulit. Tidak lama kemudian, sebuah portal dimensi muncul ratusan meter di atas Qin Qiaoyu. Seorang wanita cantik keluar melalui portal. Wanita itu memiliki ekspresi datar dan tenang. Pakaian putih bersih tanpa noda serta kulit sedikit pucat. Aku sebelumnya merasakan fluktuasi energi ruang di sekitar planet ini. Wanita itu melihat ke arah di mana ia merasakan energi alam yang terhimpun. Seketika wanita itu melebarkan matanya melihat sosok gadis yang sedang tidur di mana energi alam tanpa henti terserap ke dalam tubuhnya. Dengan segera wanita itu membuat area penghalang yang mencakup seluruh area planet bersalju ini kemudian menghampiri Qin Qiaoyu. Tubuh ilahi primordial Yin. Ini benar-benar tubuh ilahi primordial Yin. Wanita itu tersenyum senang, matanya berbinar seolah melihat harta tak ternilai. Ini adalah berkah untuk istana Dewi Saljuku. Aku harus. Wanita itu menghentikan kata-katanya karena melihat sesuatu yang digenggam oleh Qin Qiaoyu. Itu. Wanita itu mengerutkan keningnya, ia mengenal token di tangan Qin Qiaoyu, ini pasti perbuatannya. Dia yang mengirim gadis ini kemari karena itulah aku merasakan fluktuasi energi ruang di planet ini. Bajingan tua. Dibandingkan kesalahan yang kau buat, apa yang kau berikan benar-benar tidak ternilai. Karena kau memberikan gadis ini padaku, aku akan memaafkanmu untuk kesalahanmu sebelumnya, gumam wanita itu. Ia memutuskan untuk menunggu sampai Qin Qiaoyu selesai dalam proses penyesuaian. Ini merupakan hal biasa bagi makhluk dunia mortal yang baru memasuki alam surgawi.
Jika makhluk dunia mortal memasuki alam surgawi sebelum memasuki ranah immortal, maka tubuh mereka akan secara otomatis mulai proses penyesuaian. Jika makhluk dunia mortal memiliki fisik yang lemah, maka tubuh mereka bisa meledak saat menyerap energi alam di alam surgawi. Sementara Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu yang memiliki tubuh ilahi memiliki keunikan tersendiri dalam menyerap energi. Qin Qiaoyu yang memiliki tubuh ilahi primordial Yin memiliki energi Yin paling murni. Primordial Yin merupakan induk dari semua elemen dengan unsur Yin. Salah satunya adalah energi dingin, karena itulah Qin Qiaoyu merasa sangat nyaman saat energi alam di planet ini terserap ke dalam tubuhnya. Sekarang aku harus menunggu sampai gadis ini selesai dalam proses penyesuaian. Saat dia selesai, aku harus menjadikannya muridku dan membuatnya menjadi penerus istana Dewi Salju. Wanita itu tersenyum, namun di saat yang bersamaan ia juga khawatir. Keberadaan Qin Qiaoyu harus dirahasiakan atau istana Dewi Salju akan menerima banyak masalah karena tubuh ilahi Qin Qiaoyu akan diinginkan oleh semua orang. Episode sebelumnya, Ceh 64 melanjutkan latihan. Episode berikutnya, Ceh 66 poster buronan.